Sekarang kita back to topic. Karena cerita Huawei nggak berhenti di sini. Pas otaknya mulai merembes ke arena lain. Ini yang kenapa gue bilang bisa jadi perusahaan ini mengubah tatanan dunia teknologi. Karena mereka bakal masuk ke mobil listrik sampai ekosistem AI. Kita masuk chapter selanjutnya. Nah ini arena baru dari sebuah monster, mobil listrik. Tapi strategi mereka pinter. Huawei itu nggak bikin pabrik mobil kayak Xiaomi, bikin mobil sendiri. Mereka sadar bikin mobil tuh marginnya tipis, capek. Jadi mereka pakai strategi Huawei Inside. Ini analoginya kayak kalau di laptop, Intel Inside. Visinya, semua mobil listrik di Cina, mereka jual sistem autonomous driving. Atau kalau Tesla, namanya FSD. Dari smart cabin, sensor LiDAR, ke pabrikan mobil kayak Ceres, Chery, Changan. Dan uniknya, menurut banyak review, kalau dibandingin head-to-head sama Tesla yang klaim nomor 1 di dunia, Huawei itu bahkan bisa lebih mulus daripada Tesla karena di jalan-jalan sama ruwet China. Kenapa bisa? Lagi-lagi karena mereka punya infrastruktur. Mobil Huawei bisa ngobrol sama lampu merah, jalan pintar, yang networknya juga dibangun sama Huawei. Jadi pas lu lihat Huawei udah merambah dari jaringan chip sampai mobil AI, ceritanya udah bukan sekedar satu perusahaan lawan satu negara, tapi cerita besarnya itu pergeseran atau perebutan arah teknologi dunia. Dan yang lebih menarik lagi nanti Indonesia bakal berdiri di sisi yang mana. Pesan penting dari seluruh cerita ini itu sebenarnya perubahan kekuatan dunia. Dulu US itu pegang kendali yang mutlak, siapa yang ngelawan dimatiin. Tapi Huawei ngebuktiin bahwa kalau udah ditembak mati pun masih bisa hidup lagi dan bikin Amerika ngerasa mereka tuh nggak mempan. Fenomena yang terjadi itu namanya technological decoupling. Dunia bakal nanti punya dua standar internet, dua standar chip, dua ekosistem antara blok barat sama blok timur. Di Indonesia kita sebenarnya lagi di tengah-tengah. Infrastruktur kita tuh banyak pakai Huawei, tapi gadget kiblat bisnis kita masih banyak ke barat. Cuma seminim-minimnya kita jangan jadi penonton aja. Mentalitas Huawei sebagai underdog atau negara berkembang, kita harus bisa berani ngelakuin dua hal. Satu, berani investasi gila-gilaan di R&D, riset yang baru, bukan masalah nebeng. Terus mentalnya anti-fragile, wolf culture, berani mati. Itu yang harus kita copy. Karena di masa depan, pertarungan kekuasaan itu ada di ranah tech sovereignty. Siapa negara yang bisa menaungi segitu banyak perusahaan swasta untuk menjaga masa depan teknologi? Tapi itu menurut gue, menurut kalian gimana? See you guys next video.